memang tempat apa namanya, pembuangan lah, Pak dibilang tempat-tempat pembuangan habis dibunuh dari sana buang kemari, bunuh dari sana buang ke situ. Kampung itu rame kampung, jadi tak cemana hilang, sirna itu. Maksudnya tiba-tiba hilang gitu kampungnya, Mas? Hilang, macam ditelan bumi lah gitu kan, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Anggara di channel Misteri. Narasumber kita ini menceritakan sesuatu hal-hal yang cukup horor ya di belakang kamera tadi. Nah, oke, baiklah, tanpa basa-basi ya, kalian sediakan kopi, sediakan cemilan atau apalah gitu ya, yang untuk kalian nikmati di cerita-cerita misteri ilusi. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita. Mau berangkat kerja, udah merasa nggak enak lah di hati gitu kan. Ya, Mas, ya? Sebelum itu, pada saat itu memang hujan gerimis, malam Jumat. Perasaan udah nggak enak lah, udah malas kerja. Cuman yang namanya tuntutan kerjaan ya kan, berangkatlah kerja. Jadi di perjalanan, di awal perjalanan itu udah menunjukkan gelagatnya, nggak enak, perasaan nggak enak. Jadi di jalan hujan gerimis, di jalan saya jumpalah sesosok company gitu lah, kayak orang-orang Belanda zaman dulu ya, orang-orang Belanda dulu. Di jalan di samping titi, samping jembatan loh, maksudnya, samping jembatan ya, samping jembatan Mas. Jadi pada saat lewat, saya nampak pas di samping saya lewat, dia pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, topi juga putih. Saya merasa apa ini bertanda gitu kan, mau kembali ke rumah atau kerja gitu. Cuman niat udah mau kerja, udah di pertengahan perjalanan nggak tanggung mau balik gitu ya, Mas, tanggung mau balik, lanjutlah kerja. Cuman berpikir aja, itu tadi betul apa ilusi, apa karena ngantuk, karena kan saya kerja jam-jam setengah 8 masuk malam. di perjalanan Malam. Iya, jam 8 malam. Di perjalanan tuh ada jam setengah 8 lah. 19.30 kan. Iya. Jadi lanjut sampai pekerjaan. Sampai kerjaan saya beres-beres lah, ganti-ganti baju gitu kan. Jadi ya kerjaan saya kan kadang patroli, per 2 jam sekali patroli, lihat-lihat area-area sekitar kan. Tapi pas Mas melalui jalan itu yang biasanya itu tidak terjadi apa-apa nih? Apakah terjadi penampakan gitu atau gimana, Mas? Yang biasa jalan kan, jalan kan Mas, pernah melihat sosok-sosok itu nggak sebelumnya? Sebelumnya 3 tahun saya bekerja. Sebelumnya nggak pernah sekali. Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti baru kejadian sekali itu ya, Mas? Kejadian itu mungkin karena pertanda tadi kan, nampak makhluk-makhluk gitu kan. Sebelumnya nggak pernah sama sekali, nggak pernah saya lihat, nggak pernah nampak sekilas atau apapun, nggak pernah. Itulah pertama kali selama 3 tahun saya bekerja. Itulah pertama kali saya lihat itu, Mas. Terus pas setelah langsung melihat sosok itu pas di tempat kerjaan itu, Mas, di tempat kerjaannya Mas tadi, ya. yang udah langsung beres-beres, terus Mas ngapain aja tuh di situ?
Jadi sudah selesai beres-beres, saya ngomong lah sama teman saya, ke belakang dulu ya, pantau-pantau area dulu kan. Jadi pas ke belakang, perjalanan ke patroli pertama kan mengarah ke depan, jadi nggak nampak lah, nggak ada apa-apa. Begitu selesai patroli baliknya, saya nampak seperti makhluk besar gitu kan, berbulu semua gitu, berbulu semua sampai inilah pandangan saya pada saat itu, sampai semua lah ketutup, berkumis gitu. Wujudnya seperti apa tuh mas kira-kira mas? Mas melihat sosok itu seperti apa gitu mas? Nampak seperti kayak seperti monyet lah gitu kan, Monyet kayak monyet gitu. Jadi saya berpikir, apakah ini pertanda yang tadi saya di perjalanan saya tadi kan gitu, kok nampak lagi kan gitu kan. Iya. Jadi pada saat itu saya berpikir, berarti memang saya memang udah dikasih pertanda lah gitu, jangan kerja gitu kan, nanti bakalan terjadi hal-hal yang aneh kan gitu. Jadi esoknya saya tanyalah sama orang yang istilah orang lama di perusahaan itu ya mas? Di perusahaan itu yang udah lama lah kan di perusahaan itu. Jadi saya tanya, pertama dia nggak mau jawab, dia takut nanti kita nih jadi takut, jadi apa kan. Terakhir dia ngomong juga, dulu tempat ini memang tempat apa namanya, pembuangan lah, kok dibilang tempat-tempat pembuangan habis dibunuh dari sana, buang kemari, bunuh dari sana, buang ke situ kan. Dulu tempat pembunuhan katanya. Jadi Pak, saya jawab, itu nggak mengganggu kita gitu, nggak merasa terganggu orang itu. Mungkin pada saat kau lewat, dia merasa terganggu, jadi dia nunjukkan sosoknya lah kan gitu. Karena istilahnya mungkin saya lewatnya ribut atau nyepak sesuatu katanya. Jadi makhluk itu merasa terganggu gitu ya mas ya? Merasa terganggu. Jadi setelah kejadian itu sebenarnya yang apa tuh namanya perusahaan itu ya mas, itu sejarahnya itu apa tuh mas sebelum apa tuh namanya didirikannya perusahaan itu, mas tahu nggak? Kalau perusahaan itu sebelum berdiri perusahaan itu dulu ada kampung. Kampungnya itu dulu katanya dulunya kampung itu rame, rame kampung. Jadi tak cemana hilang, sirna itu. Maksudnya tiba-tiba hilang gitu kampungnya mas? Hilang, macam ditelan bumi lah gitu kan, hilang. Tak kemana gitu kan, matilah kampungnya itu kan. Jadi pada saat kampung itu ada lagi, tapi penduduknya pada matilah bergelimpang-gelimpangan gitu kan, mati sana mati di sini kan gitu. Nah jadi sebelumnya itu saya bertanya sama bapak itu, dia cerita seperti itu kan gitu. Makanya saya merasa apa mungkin ini yang diceritai bapak itu kan gitu kan. Cuman kan makhluknya kok bukan seperti kayak manusia gitu, cuman kayak seperti siluman gitu ya mas ya. Namun pas kejadian itu hal-hal aneh apa lagi nih mas yang mas apa tuh namanya mas laluin? Selama ini ya cuman itulah saya nampak, karena kan udah pertanda itu dari pertama saya
pergi kerja sampai ke kerjaan juga ketemu kan gitu. Saya berpikir itu berarti apa ya, pertanda lah gitu, entah pertanda buruk sama saya, entah pertanda baik. Nah, kan menurut ceritanya kan kalau kita nampak makhluk halus seperti itu, kata orang kan sial, kan gitu. Nah, saya takut juga, oh, sial juga nih, nanti besok pulang tabrak kontainer, entah nyebrang rel kereta api, tabrak kereta api kan gitu ya kan, takut juga. Pelan-pelan awak pulang kerja kan. Jadi setelah kejadian apa itu namanya, kejadian yang hal-hal aneh itu ya Mas ya. Mas pas waktu pulang, pas sampai rumah, apakah makhluk-makhluk itu tetap mengikuti Mas atau gimana tuh Mas? Apakah dia mengganggu pas waktu Mas udah pulang ke rumah gitu kan? Apakah makhluk itu yang di kerjaan tadi yang mengganggu Mas ikut ke tempat Mas kerja, apa ke tempat Mas ke rumah gitu? Sampai sekarang memang nggak ada ngikuti, cuman kan namanya perasaan nih kadang-kadang teringat kan, ketika kan sering teringat, malam itu aku nampak, walaupun udah 3 bulan, 6 bulan, setahun, pasti kan memori kita kan masih teringat gitu ya Mas ya? Nanti masih trauma gitu ya, pas mengalami tidur, hal-hal kejadian gitu. Pas apa teringat, pas apalagi udah kita patroli biasa melewati tempat yang kita nampak itu, kan teringat, selalu teringat tuh kalau udah kembali, ada lagi, lewat lagi, nggak ada lagi kan gitu. Kalau sempat ada lagi ya berarti memang udah mau ngikuti kan gitu kan. Makanya saya tahu di situ, oh berarti dia nggak ngikuti, berarti dia merasa terganggu kan gitu. Minum dulu aja Mas, minum. Oke. Minum dulu. Minum dulu nih teman-teman nih. Merokok bisa Mas? Rokok bisa Mas, rokok Mas. Ceritanya cukup rileks aja nih Mas. Jadi ini Mas, pas waktu Mas kerja gitu kan, hal-hal aneh yang menakutkan apa nih Mas, yang paling Mas takuti di tempat kerjaan itu Mas? Di tempat kerja yang paling menakutkan ya terulang lagi. Maksudnya pengalaman buruk gitu, pengalaman buruk yang di tempat kerja Mas gitu, yang terjadinya penampakan hal-hal yang aneh gitu Mas. Pengalaman buruknya ya takutnya pengalaman horor gitulah. Pengalaman horornya ya cuman jumpa ya sekali itu aja memang. Jumpa Masnya, jumpa bertatap-tatapan gitu Mas? Iya, bertatapan pas di depan. Depan wajahnya Mas gini? Iya, di depan wajah gitu. Jadi kan pas saya jalan mau arah balik, patroli kan mutar, arah mau balik, pas di depan. Wah, kalau itu langsung. Bisa Mas ceritain nggak nih sosoknya nih yang pas waktu dinampakkan itu seperti apa Mas? Pas jumpa di depan kita gitu, dia kan langsung besar gitu. Jadi kan seakan-akan macam bola besar gitu, mau merekam gitu kan. Jadi matanya, matanya, kalau boleh tahu nih wajahnya tuh seperti apa tuh Mas? Yang Mas lihat? Wajahnya tuh ya berbulu kan, matanya merah gitu kan. Jadi seakan-akan macam mau makan kita lah gitu kan. Menerkam gitu ya Mas? Menerkam lah gitu. Makanya trauma juga sih kalau teringat pas melintasi tempat itu, karena kan sosoknya itu wah seram kali lah. Seram ya Mas ya? Wah kalau kita teringat gitu kan, macamnya kalau makan kepala kita aja tuh, pakai mulutnya itu udah tenggelam masuk kepala ini. Berarti karena cukup besar sekali waktu itu ya Mas? Makanya lompat gitu kan. Jadi Mas, setelah kejadian itu apakah Mas pingsan atau gimana tuh Mas? Apa Mas merasakan kayak mana ya?
nggak enak badan setelah kejadian dijumpain makhluk tersebut. Biasanya kan orang-orang seperti orang awam seperti kita nih, jumpa makhluk seperti itu kan biasanya langsung demam gitu ya Mas ya. Pas lihat itu memang langsung lemas lah gitu kan, macam ngedrop gitu. Itu kalau darahnya udah turun semua lah ke Turun kaki, semua, udah pucat gitu ya, Mas ya? pucat lah. Mau dicucuk pakai jarum keluar semua dari bawah itu darahnya ya kan, karena kan kita kan jalan santai gitu, tiba-tiba di depan gitu kan Iya tuh. langsung ya. gitu. Jadi satu malam itu sampai pulang pagi saya duduk lemas gitu aja, nggak istilahnya nggak semangat lah gitu, mau pulang Diam, lemas gitu ya. mau pulang nanti nggak digaji kan gitu ya kan, udah nampak kayak gitu. Emangnya teman-temannya Mas itu mengalami hal-hal seperti Mas juga atau gimana Ya, Mas pas teman-teman. waktu berjaga malam itu Mas? Ya sama juga, Sama cuman juga ya. ceritanya tuh orang itu Heeh. nampak yang agak beda sedikit. Kalau saya kan berbulu, kalau mereka tuh nampak yang kayak yang gigi bertaring lah. Kadang-kadang kan kawan-kawan kan ceritanya kadang apa ya, mau dilebih-lebihkan gitu kan. Nampak sih nampak, cuman kan kadang lebih-lebihkan biar kita takut. Cuman Iya. saya memang asli nampak, Asli real jumpa sama asli sosok makhluk yang jumpa. jaga di situ ya Mas ya. Kalau dibilang penunggu situlah kan gitu kan. Sejarahnya perusahaan itu apakah pernah terjadi hal-hal yang maksudnya ada mengalami korban jiwa gitu Mas? Insiden gitu ya. Belum pernah sih. Belum pernah. Cuman kan ya namanya dulunya kita kan nggak tahu itu kampung itu bekas apa gitu kan, bekas-bekas pembuangan apa kita kan nggak tahu ya kan. Dibangun aja situ kuburan-kuburan lama ditimpa aja kan gitu kan. Kuburan-kuburan lama ditimpa namun nggak ada, maksudnya nggak dipindai gitu Nggak ada, jenazahnya nggak gitu. tahu. Dulunya bekas-bekas kuburan di situ ya kan. Oke lah kalau gitu Mas, ada cerita-cerita lain lagi yang mau disampaikan di channel misteri? Untuk cerita lainnya Atau cukup sampai di sini? pengalaman saya cuman nampak itu aja sekali. Karena saya bukan istilahnya apa namanya ya, sering dinampak-nampakkan gitu. Mungkin pada saat itu dia menegur saya karena ketidaknyamanan dia kan gitu. Mungkin saya lewat lah sambil nyanyi-nyanyi atau mukul-mukul, mungkin itu teguran sama saya. Itulah yang saya sampaikan, pengalaman saya. Oke. Bagi kalian yang punya cerita-cerita pengalaman horor nih, langsung saja di WA di nomor bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa di komen-komen juga, jangan lupa di share-share juga nih biar kami makin semangat nih buat video-video lainnya nih. Oke. Baiklah, saya Kelvin Anggara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.